lanjutkan sekarang nanti rem blok ganda, yang kira mirip ya, sama. Biarpun nanti tunggal, kalau ada tekanan yang diizinkan, nah nanti tekanan dibagi luas, itu aja. Luasnya berapa? Biasanya ampas rem itu ada luasnya ya. Ada tebalnya, lebar. Tuh. Terus berikutnya rem kita, kalau kita lihat seperti ini ya. Rem kita ini sama, coba perhatikan gambarnya. Rem kita seperti ini, bisa dilihat. F ini posisi untuk engselnya, A dan C di sini posisi untuk pitanya, megang pitanya. Jadi kalau di titik B ini ditekan ke bawah, ini akan turunnya tapi sedikit. Nah, A-nya ini kecongkelnya lebih besar, sehingga bisa menjepit. Apa keuntungannya rem kita di sini? Ininya lebih luas, bidang kontaknya. Bisa kita lihat ini L sampai M. Di sudutnya kita ini bisa, tuh ya, lebih pakem, lebih menggigit ya. Ya, kita lihat di sini. L. Jari-jari efektif, jari-jari luarnya ini. Terus besarnya berapa? Jari-jari R ditambah setengah V, ini ada tebalnya ya. Drumnya ini diameternya, ini kalau kita lihat, ini ada tebalnya ya. Pitanya ini bisa dibuat dari, biasanya kulit juga bisa. Nah, ini dilihat satu-satu. Bisa kita lihat seperti itu. Nah, sekarang hitungannya. Perhatikan. T1, T2, ini rumus di mana kita temukan? T1 per T2 sama dengan E pangkat mu beta. Gimana dulu? Sudah pernah kita bahas. Halo? Iya, Pak. Gimana? Ingat. T1 per T2 sama dengan E pangkat mu beta. Bisa tak copot lagi. Lupa. Sabuk, iya. Nah, sabuk ya. Sabuk ini kita lihat
Nah, nanti hitungannya pakai E, bilangan alam itu ya. Bisa kita lihat E 2,7 berapa. Kalau pakai log seperti ini, 2,3 log T per T. Ya sama aja, kalau pakai kalkulator enak. Yang kiri ini sudah langsung. Nah, kayak untuk ngerem itu T1 min T2, memang begitu. Seperti kemarin pada sabuk, ya. TB sama dengan T1 min T2 RE, TB sama dengan sekian. Jika ketebalan pita diperhitungkan, jika tidak, hitung biasa seperti yang bawah. Karena tebal pitanya itu tipis sekali ya. Mungkin cuma ya seperti kulit sabuk ikat pinggang. Nah, seperti itu. Ini antara T1 dan T2 bisa kita lihat di gambarnya tadi ya. Sigma momen F sama dengan FL plus T2B min T1 kali A. Ya, ini jaraknya di sini B, AF-nya A, itu ya. Ya, di titik F. Jadi, P kali jaraknya ini L, ya tergantung dari putarannya nanti ya. Bisa kita lihat seperti ini. Di momen di titik F0, jadi gaya kali jarak, gaya kali jarak, gaya kali jarak. P kali L tambah C kali B kurangi P1 kali A. Itu ya seperti tadi lah namanya itu. Ada pertanyaan ini? ECW, CW ini sama dengan B tadi loh. EC apa tadi? Searah jarum jam, clockwise, ya, counterclockwise, berlawanan jarum jam putarannya maksudnya. Bedanya di situ ya. Ini counter ya, counter clockwise. Kalau muternya gini gimana? Ya tinggal ngitung ini aja. Ya, tinggal arah gayanya aja. Narik, ini turun dan itu. P1 lebih besar P2, P1 lebih kecil dari P2. Jadi tergantung putarannya ini. Putaran drumnya itu. Putaran rodanya. Terus kemudian kalau dilihat dari gambar 2 dan 3 itu tadi ya, gaya kali jarak yang gambar 2. Nah ini kita lihat ini saja, ini kali ini. Kalau untuk yang ini ya gambar 3 tergantung dari
bentuknya gimana. Dan terjadi terkunci, nah ini ya, itu biasanya tidak diperbolehkan, nilai F sama dengan 0 apabila kondisinya seperti ini. Nah, ini jarang terjadi. Pada posisi-posisi seperti ini. Terus pemakaian rem ini kira-kira gimana? Sekarang sudah jarang sekali ini. Kalau dulu, waktu saya masih STM dulu ya, tahun 70-an, 72, 70, 71, 72, 71, 72, 73, itu saya STM itu. Itu memang praktek kerjanya, bukan praktek kerja, tempat prakteknya itu pakai motornya satu, terus kemudian pakai sabuk, dimasukkan porosnya keluar ke dalam gedung panjang gitu, terus pakai puli-puli gitu ya. Pulinya itu sabuk kulit panjang gitu, dari atas ke bawah. Nah, itu untuk menggerakkan beberapa mesin. Nah, itu kalau ngerem pakai itu tadi. Ngerem mesin bubutnya misalkan. Di waktu jalan terus mau direm supaya tidak nabrak misalkan. Nah, itu pakai itu. Nggak sulit bayangkan ya. Ini pernah bubut enggak? Pernah Pak? Sudah pernah. Nah, bubut itu terus membuat ulir sudah pernah belum? Bubut? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Nah itu. Mau ini Pak. Oh mau ini ya. Hati-hati nanti kalau apa namanya dimatikan biasa gitu, mesinnya biasanya masih muter. Nah, padahal kalau ini mepet, nabrak nanti. Satu putaran gitu aja nabrak. Nah, biasanya gimana? Kalau dulu pakai remnya pakai gitu. Kalau sekarang remnya itu dipasang di kaki biasanya ya, diinjak gitu. Diinjak. Persis seperti yang ada di gambar tadi. Cuma diinjak, kemudian ngerem. Nah, kalau waktu apa saya sudah kuliah training, nah training politeknik dulu di Bandung tahun 81 ya, 81 itu dulu udah mesin bubut gitu-gitu sudah nggak ada. Mesin bubutnya sudah pakai yang seperti punya kita itu mesin bubut lama tahun 81, 2 itu datanya 83 kalau nggak salah. Zamannya Pak Paijin, mahasiswa Pak Mama Sudi itu ya. Itu kalau rem nggak ada remnya seperti itu ya, tapi hati-hati biasanya setelah hendernya itu jalan truk, kemudian mau mematikan kadang sampai dimundurkan supaya nggak nabrak. Nah itu kalau membuat ulir seperti itu. Terus ada yang nggak tahu yang kemarin yang mana mesinnya, begitu diberhentikan langsung seret rem. Ada nggak di situ yang pakai waktu bubut kemarin? Nggak ada ya. Di remnya pakai rem ini magnet buatan dari
saya nggak lihat ya bentuk dalamnya remnya gimana. Jadi yang narik itu magnet, mungkin pakai pita atau pakai drum bukan, atau pakai yang tadi itu ya blok. Saya nggak lihat ya. Iya, tidak memperhatikan kemarin. Itu terutama untuk buku-buku tanam kulir yang mepet sekali dengan caknya. Itu kalau teroboh itu bisa nabrak bener gitu. Nah, kita lihat contoh soalnya seperti ini ya. Badan kita dengan panjang handle 50 cm, oh ini benar. Diameter dum 50 cm, terus maksimum torsi 10.000 kg cm. Oh, besar ini. Koefisien gesek 0,3, hitung tegangan tali 1, 2 untuk pengereman. Nah, torsinya ini berarti 10.000 kg cm. Ingat, ini adalah selisih dari T1, T2 itu ya. Nah ini ya. Kalau kita lihat ini. Nah, isi pengereman jika tegangan berat tidak dihitung pakai ini. Nah, torsi 1, torsi 2 itu pengeremannya. Nah ini ya 10.000. Torsi 1, torsi 2 ini ya. Nah, bisa kita lihat akhirnya gayanya ketemu 40 kg. Jadi hitungannya persis seperti di sabuk. Kemudian sudut kontaknya berapa tadi? 240 derajat. Nah, jadikan radian. Ya. Ini jangan dihafalkan dulu sini. 240 derajat itu berapa radian? Kita kalikan ya 240 dibagi 380 kalikan pi-nya gitu. Sudah 2 pi. Sorry. Oh ini 1 pi karena 180. Oh ini pakai lot. Oh ini sebentar. Ini antara torsi dengan gaya ini simbolnya mirip. Jadi di sini T itu dimaksudkan gaya. Kenapa nggak pakai F aja? 1, 2 ini gaya. Tegangan tali ketemu enggak, hitungan mulai dari awal tadi nah di sini ini berarti tegang, tali tegang ya, bukan tegangan. Dan tali R berisik. Ini kemarin di puli juga sama, tegangan tali 1 dan tali 2 itu adalah gaya yang membuat torsi. Terus kalikan R. Nah dengan itu
Nah ini tegangan, ini sebenarnya F ya, F1, F2, selisihnya 400. Terus sudutnya ada, kayak menghitung ini sekarang. Ada selisihnya ini ada. Nah, sehingga bisa ada dua persamaan. T1 ketemu 3 sekian, T2 yang satu tadi, T1 min T2 sama dengan 400. Jadi ada dua persamaan, 1 dan persamaan 2. Dua variabel belum tahu, maka bisa dihitung. Nah, ini persamaan 1 dan 2, T1 sama dengan sekian, digantikan T1-nya. Nah, sehingga ketemu 1 dan satunya bisa dihitung lagi. Gaya untuk operasional pengereman atas belum diketahui tadi. Belum ada ya. Itu termasuk ditanya seperti soal latihan tadi ya. Jadi tinggal masukkan aja harganya. T2, T1 ada, jaraknya ada, hingga F ketemu sekian ton. 86,4 kg kalau G-nya 10. Kalau G-nya 9, ini 90 kg. Oh ini 8 kg. Gimana ini untuk ngeremnya? Orang apa kuat itu? Nah, untuk merubahnya, misalkan dibatasi, kalau ini jinjak sama kaki, itu cuma kemampuannya kaki itu 15 kg. Kalau tangan, jari, seperti rem tangan itu ya, sepeda motor, itu cuma 5 kg. Jadi kalau kaki 15. Nah, kalau 86 ini gimana? Kilogram. Caranya gimana? Bisa ini diperpanjang ya, tidak 50 cm. Kalau ini dibuat 1 meter, tinggal separuhnya. Separuh masih 43 lebih, 45 lah. Masih belum kuat orang. Nah, makanya konstruksi ini nanti diganti. Ini 8 cm, ini 10. Ini mungkin bisa dibuat ini 4 cm. Ya itu ya. Terus gimana hitungan? Hitungannya dihitung awal lagi. Ya, nanti kalau mendesain seperti itu. Jadi, kemampuan di titik di sini cuma 15 kg maksimum, misalkan. Nah, terus di sini berapa jarak antara A dan B ini, AF dan FC ini berapa supaya mampu? Gimana caranya? Dibalik hitungnya. Jadi di sini ada 15 kg, T1, T2 belum ada. Terus jarak ini 50 misalkan ada. Sudah ada lah ini ya. Terus 10 dan 8 belum ada. T1, T2 belum ada. Loh, 1, 2, 3, 4. Gimana? Nah, dinaikkan lagi. Dinaikkan ke persamaan ini. Ke persamaan sini. Nah, berarti persamaan ini gimana hubungannya antara T1, T2? Ya, T1, T2 naikkan ke sini lagi.
pada akhirnya rumus dasarnya ini. Nah ini torsinya ada. Sudah jadi T1 min T2 sama dengan sekian. Nah ini bisa dipakai untuk menghitung nanti di bawah. Ya, karena yang kita rubah ini jarak A dan B-nya. Jadi kita merubah jarak A dan B. Nah, titik ini 10 dan 8. Biasanya kalau mendesain langsung aja dipendekkan. Jadi misalkan ini 4 cm. Nah, kamu tentu 4 cm. Terus ininya berapa? Itu yang kita cari. Itu bisa juga. Atau kalau trial and kan ya, trial and error, ini 4 cm, sini 20 cm. Hasilnya gimana? Ini 50 cm tetap. Itu kalau dihitung F-nya masih belum memenuhi, dirubah lagi. Itu. Ngerti maksudnya? Ya, itu nanti kalau untuk tes itu supaya bisa gaya 15 kilogram berapa A dan B lainnya diketahui seperti itu, sudutnya ada, di harus main ini, main apa namanya sini, pertandingan ini mulai awal seperti ini. 1B2 sudah ada. Terus kalau masukkan trial error ya AB ini kami tentukan aja. Enggak sekian nanti. Nah, harga di atas ini kalau dirubah jarak 8 cm dan 10 cm itu yang berubah nanti sudutnya. Kita lihat gambar. Ini lebih sempit. Nah, titiknya sini, ini lebih panjang, saya 20 cm. Ya, ini di luar sini. Nah, sudah tidak seperti ini nanti. Kalau di sini kan diketahui. Itu dicari sudutnya ini. Nanti ya maksudnya ya. Ini disempitkan 4 cm, jadi ini lebih 4 cm tarik garis. Nah, di sini. Jadi tidak di sini ya, di sini. Terus di sini 20 cm sama tarik garis. Nah, di sini. Ini sama. Nah, ini berapa derajat ini? Nah, itu dihitung dengan matematik sudut ya, geometri. Nah, itu nanti aja kita lanjutkan nanti. Nah, ini pelajari nanti ya. Contoh-contoh soal ini. Minggu depan kita tes bukan ini ya, kopling gesek yang bertingkat itu aja. Nanti pertanyaannya bisa juga sampai berapa tingkat supaya daya itu bisa ditransfer.
Stop. Yang ini tidak kita pelajari. Kopling kerucut juga tidak, jarang dipakai. Nah, di sini nanti ya. Yang mesti kopling 4 banyak ini. Ini 3 buah. Perhatikan di sini nanti kalau tunggal gimana, terutama pada jetnya itu ya. Nah, ada bedanya nanti di tekanan ini dibagi berapa bidang kontaknya itu ya. Kalau tunggal ya gaya pegas dibagi luasannya itu. Tapi kalau 2 berarti ya dibagi 2. Gaya pegasnya tidak sebesar. Kalau 3 ya berarti dibagi 3. Kenapa kok perlu dihitung tekanannya? Karena tidak semua piringan atau plat dari tempat kampas kopling itu kuat, itu ya. Tidak, ini dipelajari. Ini kan sudah kan, sudah saya bagikan ini ya. Iya, Pak. Sudah kan. Oh, oke. Sudah, Pak. Oke ya, sudah pelajari kopling 4 yang bertingkat ini ya. Nanti keluarnya itu terus dengan sedikit tambahan rumus pada Mazda kemarin itu ya. Tidak semuanya yang perlu ditulis kemarin itu ya. Jadi digabung antara sana dan sini. Oke. Ya sudah, sekian ya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Panjang pendeknya per kopling itu apa ngaruh ke daya yang ditransmisikan, Pak? Panjang pendek apanya? Pak, pernya. Oh, pegas. Oh, pegas itu ada pengaruhnya. Rumusnya ya K pegas. K itu kekakuan pegas ya. K kecil simbolnya. Itu sama dengan G. G itu modulus geser dari bahan pegas. Kalau baja biasanya itu besarnya 800.000 kilogram per sentimeter persegi. Itu ya rumusnya dulu ya. K sama dengan G kali D kecil pangkat 4. D kecil pangkat 4 itu D-nya itu besar pernya itu loh, diameter kawatnya per itu ya. Itu D pangkat 4. Terus dibagi jarak dibagi 64 rumus ya penurunannya. Dibagi 64 ke jadi gini. G besar kali D pangkat 4 dibagi panjang gitu 64 terus jari-jari jari-jari koilnya itu. Ini saya tidak bisa memberi contoh. Jari-jari pernya itu, tapi jari-jari middle-nya, tengah, itu pangkat 3. Terus dibagi lagi, sebentar, kasatinya. Itu sudah, 64 sudah, jari-jari pangkat 3 sudah. Oh, jumlah ulirnya, ulir per itu, ulir pegasnya.
Nah, kalau jumlah bulirnya ada 10 dengan ada 5 sudah beda. Kalau 5 itu berarti lebih kaku. Nah, itu yang kamu maksud tadi misalkan pendek panjangnya. Kalau lebih panjang, berarti ulirnya banyak, itu lebih lemes. Karena apa? Rumusnya di bawah itu. Di ini. Di pembagi ya. Ini nggak keluar di sini ya. Kalau pengen tahu saja. Tadi yang tanya siapa? Iya, Pak. Iya, saya, Pak. Bintang. Iya, Pak. Coba kamu tulis Bintang. Anu ditulis punya kamu sendiri aja. Oh iya. Supaya tahu. Nah, tadi apa? K kecil ya. K K kecil. kecil itu kekakuan pegas. K kecil itu sama dengan G. G besar ya. Bukan G gravitasi. G besar. Kali D kecil pangkat 4. Terus bagi panjang, seret panjang gitu 64 yang bawah ini ya. Panjang dikali 64 apa, Pak? Bukan. Tulis. Karena ini memang mempengaruhi nanti. Wah ini bukan anu. Saya tulis di Word aja coba. Nah, di absen sini aja. Ini saya tutup. Nah, ditutup ya. Oke. Ini anu apa? Laptopnya masuk apa zoomnya ini? Nah, ini mesti error sudah. Nah, itu bukan pakai zoom yang ini. Hah? Ini supaya gambar saya besar gitu. Oh, ini sudah bisa. Nah, tulis di sini bisa. Ini sama dengan
diajarkan di lainnya nanti, tapi ini harusnya tahu ini orang mesin, paling tidak tahu gitu, jadi bisa apa, dikurung 64, nah dikali Z ya, Z R. Bisa dilihat ini. Nah, ini konstanta pegas ya. Nah, G ini modulus geser, shearing stress ya, shear stress. Ini biasanya untuk baja itu 800.000 paling rendah, bisa 1 juta, bisa kilogram per sentimeter. D ini diameter kawatnya itu, bukan diameter koelnya, diameter kawat. Kalau berulir ya, jadi diameter kawat. Ini bisa insert ya. Nah, misalkan ini ya, itu banyak ini ya. Terus kemudian diameter D kecil itu diameter kawatnya ini, diameter kawat yang kecil ini yang mungkin-mungkin itu ya. Terus Z ini jumlahnya ini. Jadi kalau seperti ini itu ada 3, 1, 2, 3, 3 lingkaran itu ya. Kalau ngitung bukan 1, 2, 3, 4, bukan gitu ya. Jadi 1, 2, 3. Ini ada 3. Terus R ini jari-jari tengah dari kulir ini. Bukan luarnya, bukan dalamnya, tapi tengahnya ya. Ini rumusnya. Nah, kalau kita memang orang ilmiah itu harus kembali lagi ke paling gampang itu ke rumus. Logika kalah dengan rumus. Nah, kalau ini kulirnya tambah banyak, ini 3. 3 misal, hanya ketemu 100 kg cm per cm, 100 kg per cm. Kalau 3. Kalau dibuat 5, dibuat 6 misalkan, buat 6. Nah, karena turun jadi 50. Karena apa? Ini kok dibagi, pembaginya tambah banyak itu. Nah, ini tukang-tukang pir yang ceper-ceper di apa? Ada sedan diceperkan. Nah, itu tambahin apa? Tambah enggak? Pirnya dipotong. Tadinya ada 10, dibuat 5 supaya pendek nyeper. Nah, itu ya Mbak. Aku kalau tadinya 10 itu tanya 100, sekarang dibuat 5, ya kayaknya jadi tanya jadi 200. Jadi lebih kaku, lebih tidak enak. Itu bekasnya ya. Ngepirnya itu enggak enak, lebih kaku. Ini ya rumusnya umum. Kalau bahannya sama semua, tapi pir itu ada 2. Satu R-nya kecil, satunya lebih besar.
maka yang lebih besar itu akan lebih empuk, gitu ya. Itu. Ya, ada pertanyaan? Nah, kalau ingin lebih kaku, maka fir itu dipotong. Udah ini rumusnya, nggak ada lagi. Itu ya, untuk tambahan ini supaya tahu. Oke, saya kira sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.